Kelahiran Pedang Iblis Bab 2041 selesai. Dunia gelap Nuh bukanlah teknik yang dapat dihancurkan dengan mudah oleh para ahli peringkat 9 setelah terobosannya, tetapi langit dan bumi telah mengirimkan banyak teknik tersebut. Kelompoknya melihat dunia dan memperhatikan 3 petani yang memiliki hak istimewa dalam tahap liquid bersama dengan 20 aset yang ditingkatkan pada tingkat yang berbeda. Pertunjukan kekuatan besar-besaran itu mengungkapkan betapa besarnya kepedulian langit dan bumi terhadap non-dunia. Kelompok penguasa menghitung 9 pembudidaya dalam tahap cair dan 15 dalam tahap gas. Kekuatan itu dapat membentuk kembali seluruh wilayah badai hanya dalam hitungan detik, tetapi sekarang mereka berdiri di antara kehampaan, dan tim Nuh dapat memeriksanya. Mengapa langit dan bumi mengirimkan begitu banyak dari kalian? Noah bersuara dengan nada mengejek yang ternyata cukup efektif setelah kejadian baru-baru ini. Saya pikir mereka tidak ingin mengorbankan aset berharga mereka demi kepentingan non-dunia. Kami tahu kamu bersikap sombong untuk menyembunyikan fakta bahwa kamu sedang hancur, cibir dunia. Kamu telah mengeksploitasi ledakan kekuatan yang dihasilkan oleh terobosanmu untuk menangkis kami, tapi kami berada dalam kehampaan sekarang. Kamu tidak punya energi yang bisa kamu gunakan. Bagaimana kamu bisa berharap untuk membayar kelemahan yang menimpa teknikmu? Senyuman dingin Noah melebar, tapi dia tidak menjawab. Dunia sepenuhnya benar. Pertarungan habis-habisan melawan begitu banyak ahli yang kuat akan menjadi tantangan bahkan dalam keadaan normal. Dia tidak punya peluang sekarang karena tubuhnya dalam kondisi lemah. Raja Elbas mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan menyala di telapak tangannya saat dia menyiapkan serangkaian benda di dalam tubuhnya. Dia tegang, tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Pakar tersebut telah memahami perannya dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Segalanya mungkin bergantung padanya. Sepunia menyuarakan tawa lucu saat aura merah muda meninggalkan sosoknya dan menghilang di antara kehampaan. Dia juga mempersiapkan dirinya untuk pertempuran tersebut, dan tubuhnya bahkan menjadi tidak jelas saat dia mulai menyebarkan kekuatan dunianya. Naga itu tidak bisa berbuat banyak. Ia membatasi dirinya untuk meludahkan cairan gelapnya sambil mengangkat cakarnya ke arah para penggarap langit dan bumi. Makhluk itu tahu bahwa ia adalah yang terlemah dalam kelompoknya, tetapi kemampuan bawaannya masih bisa menguntungkannya. Dunia dan para penggarap lainnya memeriksa lawan mereka dengan dingin. Mereka jelas lebih unggul, tetapi kelompok Nuh telah berkali-kali membuktikan bahwa hal itu tidak cukup untuk membawa kemenangan. Terlebih lagi, langit dan bumi telah memperhitungkan bahwa Nuh dan yang lainnya masih memiliki logam gelap, sehingga para ahli tingkat lanjut tidak dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Itu masih akan menyisakan pihak langit dan bumi dengan 4 penggarap istimewa dan 20 aset yang melemah. Secara teori, itu lebih dari cukup untuk menangani kelompok Nuh, tapi risiko masih ada. Dark Metal dan Raja Elbas bukanlah aset yang bisa mereka remehkan. Naga itu juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Secara alami ia menentang aset langit dan bumi, dan kemampuan bawaannya membuat Dark Metal berpotensi tidak ada habisnya. Dunia dan yang lainnya juga berharap Sepunia bisa membaik dalam waktu sesingkat itu. Hampir mustahil untuk tetap berada di level yang sama ketika Dantian Nuh telah mencapai peringkat ke-9. Nuh tetap menjadi variabel terbesar. Dia kuat, terlalu kuat, dan kondisinya yang lemah masih memungkinkan dia untuk mengekspresikan kekuatan penuhnya beberapa kali. Itu sudah cukup menimbulkan masalah yang serius, apalagi jika dia bekerja sama dengan Raja Elbas. Dunia melihat kerugian tidak peduli bagaimana dia memeriksa situasinya. Sebagian dari dirinya ingin berjuang untuk mengejar dirinya yang sempurna. Tetapi dia selalu tahu bahwa Noah dan yang lainnya akan mampu menyamai tingkat kekuatan itu setelah naik ke peringkat ke-9. Peristiwa itu terasa tidak nyata tetapi masih mungkin terjadi jika menyangkut para ahli yang banyak akal. Beruntung bagi kelompok dunia, langit dan bumi tidak tertarik pada Nuh untuk saat ini. Non-dunia adalah prioritasnya. Para penguasa akan menganggapnya sebagai kemenangan selama lawan mereka tidak mendapatkan apapun dari monster tersebut. Lagi pula, keadaan Nuh memang sudah tragis, sehingga terpaksa tidak berbuat apa-apa justru akan memperburuk kondisinya. Jangan melakukan hal bodoh, ancam dunia saat dia dan para penggarap istimewa lainnya berbalik untuk mendekati monster itu. Senyuman Noah menghilang saat dia melirik ke arah Raja Elbas. Yang terakhir membatasi dirinya untuk mengangguk sebelum serangkaian teknik dilakukan di area tersebut. Dunia gelap muncul kembali, dan 2 kekuatan penarik yang berbeda menyerap serangan yang dilancarkan oleh para pembudidaya tingkat lanjut. Serangkaian bayangan juga keluar dari teknik tersebut dan mendekati 20 ahli tersebut. Dunia dan rekan-rekan istimewanya menyadari serangan itu, tapi mereka mengabaikan masalah tersebut sambil terus mendekati monster itu. Namun, serangkaian garis emas tiba-tiba muncul di jalur mereka dan menciptakan penghalang yang membuat mereka tidak punya jalan keluar. Ekspresi mereka semakin dingin ketika melihat formasi berada di tingkat atas. Bayangan itu membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk menghantam 20 pembudidaya yang ditingkatkan. Kelimanya dalam tahap cair melancarkan serangan berbeda yang menghancurkan massa materi gelap tersebut,
namun benih muncul darinya setelah energi yang lebih tinggi tersebar. Akar segera tumbuh darinya, dan aura korosif memenuhi area tersebut, membuat aset tersebut sibuk. Sementara itu, para penggarap panggung gas berjuang untuk menghancurkan bayangan yang terbang ke arah mereka. Namun, kekuatan fisik mereka yang meningkat memungkinkan mereka menyelesaikan pekerjaan setelah masa tersebut jatuh pada angka mereka. Serangan-serangan itu muncul tanpa jebakan, kecuali satu kali sejak serangan itu melepaskan sosok gelap yang membelah ahli di dekatnya menjadi dua. Para penggarap panggung gas melihat sayatan vertikal terbuka pada sosoknya sebelum serangkaian luka muncul di kedua bagian tubuhnya. Kehancuran Nuh meledak tanpa memerlukan serangan tambahan, dan ahlinya berubah menjadi debu dalam sekejap. Langit mengirimkan pilar putih melalui kehampaan untuk membangun kembali ahli yang mati, tetapi cahaya yang membengkokkan dunia gelap meningkatkan dua kekuatan penarik di dalamnya. Debu yang tertinggal dari kultivator juga jatuh ke teknik tersebut dan membiarkan materi gelap menyerapnya. Serangkaian sinar gelap menyusul. Mendengkur tidak keluar dari dunia gelap, tetapi langsung menyerang para pembudidaya tingkat lanjut, tetapi mereka melakukan manuver mengelak. Namun, Knight menggunakan kesempatan itu untuk mengejutkan satu sama lain dan langsung membunuhnya. Terus menyerap energi dari pilar putih hingga langit dan bumi memutuskan untuk berhenti mengirimkan kekuatan ke dalam kehampaan. Jelas bahwa tidak ada yang bisa mencapai aset mereka karena dunia gelap, Safu, dan Duanlong menghalangi prosesnya. Dua pembudidaya tingkat gas telah mati dalam beberapa pertukaran. 13 lainnya sibuk mundur untuk menghindari menjadi mangsa sinar gelap dan malam. Sebaliknya, 5 ahli tahap cair masih sibuk menangani akar yang mengancam karena logam gelap muncul di ujung tajamnya setiap kali mereka hendak menembak ke depan. Hasil tersebut biasanya akan memuaskan Nuh, namun Raja Elbas tidak setuju dengan penampilannya. Dia menerapkan beberapa modifikasi terakhir pada penghalang sebelum menyesuaikan mahkotanya dan berbalik ke arah pemimpinnya untuk mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah kamu sudah selesai? Aku akan tetap mengambil sebagian energinya meskipun aku membiarkanmu menangani pertempuran itu sendiri, jawab Noah setelah memahami maksud rekannya dengan pertanyaannya. Kamu mengatakan itu seolah-olah kamu punya pilihan lain, Raja Elbas terkekeh sebelum mengangkat kedua tangannya. Pasukan boneka dengan berbagai bentuk dan tingkat kekuatan dengan cepat keluar dari sosok Raja Elbas dan memenuhi keseluruhan kandang. Dinia dan para penggarap istimewa lainnya mendekati posisinya. Tetapi cahaya yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi seluruh area dan mencegah mereka untuk bergerak. Melanjutkan ke depan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2042 Gema. Raja Elbas telah belajar membuat ciptaannya bekerja sama sejak lama, tapi dia tidak pernah menerapkan efek itu dengan benar karena berbagai alasan. Sang ahli selalu menciptakan item seiring kemajuannya, yang sering kali menempatkannya pada situasi yang mirip dengan Nuh. Raja Elbas akhirnya membuang sebagian besar peralatan masa lalunya hanya karena keahlian atau levelnya memberinya kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Minimnya material, terutama pada fase terakhir perjalanannya, sangat mempengaruhi kemampuannya. Raja Elbas adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang dapat bertindak sebagai seluruh pasukan bengkel selama meditasi biasa atau pertempuran yang jarang terjadi. Namun, bahkan pembangun terbaik di dunia pun tidak dapat berbuat banyak tanpa peralatan yang sesuai, dan kehancuran pesawat yang lebih tinggi hanya memperburuk masalah tersebut. Anehnya, kekurangan material yang terus-menerus menjadi salah satu pendorong utamanya menuju energi final. Raja Elbas tidak memiliki akses ke sesuatu yang fleksibel seperti dunia gelap, jadi dia harus mengandalkan keahliannya untuk mengubah sifat sumber dayanya agar menjadi sesuatu yang dia butuhkan. Keadaan terakhir yang dapat dicapai oleh energi di sistem langit dan bumi adalah jawaban atas permasalahannya, dan dia tidak berhenti setelah menemukan jalan yang menuju ke alam tersebut. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh transformasi mendadaknya selama pertaruhan dengan arsitek ilahi telah membuat sebagian dari kekuatan barunya tertahan. Raja Elbas akhirnya mendapatkan energi terbaiknya, dan kemenangannya bahkan memberinya banyak sekali material berharga. Namun, dia harus memprioritaskan proyek lain pada saat itu. Aspek wajib dari misi di angkasa telah memaksa Raja Elbas mengabaikan sebagian besar idenya. Pendekatan itu tidak lebih dari kutukan baginya, tapi dia tidak bisa membiarkan pikirannya mengembara ketika nyawanya dipertaruhkan. Keberhasilan yang diraih di angkasa memaksa Raja Elbas menghabiskan waktu lama dengan hati-hati membawa eksistensinya ke peringkat ke-9. Prosesnya sempurna, tanpa memerlukan prestasi besar atau tugas mustahil karena dia hampir siap menjadi dunia setelah peristiwa arsitek ilahi. Tetap saja, hal itu membutuhkan konsentrasi penuh, yang semakin memperlambat kemampuannya. Perjalanan menuju monster itu juga berusaha menghalangi keahliannya, tapi itu sudah terlambat. Raja Elbas harus memprioritaskan ciptaan yang dapat melukai makhluk kosong itu, tapi dia tidak perlu lagi mengabaikan proyek lain. Dia telah memperoleh akses ke kekuatan penuh dunia yang lahir dari keberadaan yang terbuat dari energi final. Hampir tidak ada batasan jumlah proyek yang dapat ia kerjakan secara bersamaan. Kemunculan Dinia dan para penggarap lainnya telah mengubah prioritasnya lagi.
Waktu tidak berpihak pada Raja Elbas di sana, tetapi Nuh memperbaiki masalah itu untuknya. Yang terakhir telah berhasil menjauhkan kelompok itu dari langit dan bumi dengan bantuan satu penghalang. Dan itu sudah cukup untuk memberi Raja Elbas cukup ruang untuk mengambil alih pertempuran dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Ratusan boneka di peringkat ke-9 keluar dari sosok Raja Elbas sebelum beresonansi satu sama lain hingga memenuhi seluruh kandang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Level individu mereka tidak menjadi masalah selama serangan gabungan itu. Mereka tampaknya mampu meningkatkan aura satu sama lain dengan bebas, bahkan tanpa mempertimbangkan batasan struktural atau masalah serupa. Sebagian besar wayang berada di tingkat bawah, namun tim besar bahkan menyentuh puncak tingkat menengah. Hanya 3 dari mereka yang berdiri di tingkat atas, tetapi tujuan mereka tampaknya tidak berhubungan dengan pertempuran. Ketiga senjata ampuh tersebut berfungsi sebagai inti dari serangan gabungan besar-besaran yang dilancarkan sebelum siapapun dapat melakukan tindakan balasan atau pertahanan. Dinia dan 3 penggarap istimewa lainnya hampir tidak dapat mempercayai indera mereka ketika cahaya keemasan terbang ke arah mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan itu berdiri kokoh di alam yang bahkan teknik terbaik mereka pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Menurut label normal, para penggarap istimewa di tahap cair bisa sekuat ahli tahap padat dan bahkan menyentuh puncak alam itu. Namun, Raja Elbas melampaui itu dengan menciptakan serangan yang mampu membuat khawatir mereka berempat secara bersamaan. Dinia dan yang lainnya segera mengeluarkan kemampuan bertahan, begitu pula para pembudidaya yang sibuk melawan serangan Nuh. Namun, hanya para ahli yang memiliki hak istimewa yang berhasil melindungi diri mereka dari gelombang cepat cahaya trik itu. Yang lain harus melihat pusat kekuatan mereka yang lebih baik terbakar, menderita luka serius, atau langsung hancur. Nuh hanya membunuh 2 pembudidaya tingkat gas, tetapi cahaya Raja Elbas membakar 8 dari mereka dalam sekejap. 5 ahli yang tersisa di level itu harus menggunakan rekan mereka dan segala daya mereka untuk menghindari kematian, namun mereka tetap saja berada dalam kondisi terluka parah. 5 pembudidaya tahap cair yang ditingkatkan melihat akar yang menekan mereka terbakar di bawah pengaruh cahaya sebelum serangan itu menimpa mereka. Cabang-cabang parasit memberi mereka lebih banyak waktu untuk menghadapi pelepasan energi besar-besaran, namun mereka tetap menderita banyak luka. Kebanyakan dari mereka mendapati diri mereka tidak memiliki anggota badan, kulit, atau seluruh bagian tubuh mereka. Cahayanya tidak serta-merta hilang. Energi yang tidak menemukan lawan jatuh ke penghalang dan menambah kekuatan pada formasinya. Garis-garis rumit itu mulai bersinar dengan intensitas lebih besar, dan sebagian besar kehampaan segera berubah menjadi lingkungan emas yang hanya bisa ditangkis oleh kegelapan monster itu. Nuh merentangkan tangannya dan menatap Raja Elbas untuk menanyainya dalam hati. Cahaya keemasan tidak mempengaruhi dunia gelap atau malamnya, tetapi menghancurkan cabang-cabang parasit. Saya tidak tahu bagaimana membuat energi saya menganggap benda itu sebagai sekutu, Raja Elbas menjelaskan singkat setelah memahami sumber kekesalan Nuh. Noah tidak hanya bisa mengangguk setuju sebelum mengingat malam, mendengkur, dan dunia gelap. Dia belum mencapai batas strukturalnya, tapi dia memilih untuk tidak memaksakan diri terlalu keras ketika rekan-rekannya bisa menangani pertempuran mereka sendiri. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menyebarkan auranya agar ambisinya memulai transformasi. Raja Elbas telah memperkirakan hasil itu. Penghalangnya tidak menghentikan ambisi Nuh sama sekali. Itu benar-benar menggemakan efeknya dan mengarahkannya langsung ke arah monster itu. Kelompok Dinia dapat memeriksa proses itu, namun situasinya tidak memungkinkan mereka untuk fokus pada keberadaan kosong itu. Para kultivator yang memiliki hak istimewa hanya menderita luka ringan setelah menghadapi cahaya kemasan, dan ekspresi mereka menjadi serius. Mereka dapat memastikan bahwa salah satu ketakutan terbesar mereka telah menjadi kenyataan. Raja Elbas benar-benar menjadi sekuat mereka setelah naik ke peringkat ke-9. Peristiwa tersebut tidak mengejutkan, namun kelompok Dinia tetap menganggapnya mengecewakan. Mereka selalu bangga dengan bakat mereka, tapi itu tidak terasa luar biasa lagi. Pasukan boneka masih menduduki sebagian besar penghalang. Para kultivator tingkat lanjut yang selamat dari cahaya tidak tahu cara mendekati lawan mereka, dan kelompok Dinia juga gagal memahami cara memimpin mereka dengan benar dalam situasi tersebut. Tetap saja, warna merah muda tiba-tiba muncul di tubuh mereka dan memaksa mereka mengalihkan perhatian dari ancaman emas. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2043 terbakar. Hei! Jangan ganggu pertarunganku, Raja Elbas mendengus saat melihat warna merah muda itu. Kami tidak bisa membuang waktu untuk hiburanmu, sepunia membuang saat pengaruhnya semakin meningkat. Aku sebenarnya sedang menguji sesuatu, lanjut Raja Elbas sambil melirik ke arah Nuh, tapi Nuh hanya mengangkat bahunya tanpa berusaha menyembunyikan ketertarikannya pada percakapan itu. Aku juga harus menguji sesuatu, jawab sepunia. Aku juga punya, naga itu mencoba berteriak. Tapi 3 pasang mata tertuju pada sosoknya dan membuatnya terdiam sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dinia hanya bisa mendengus setelah melihat betapa lawannya meremehkannya. Raja Elbas bisa menandingi kekuatannya,
tapi itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi mangsa rasa takut. Dia hanya menerima bahwa pertarungan akan berlangsung relatif seimbang. Sejujurnya, kemungkinannya masih besar terhadap kelompok Nuh. Raja Elbas jelas luar biasa, tetapi bagian inti dari kelompok langit dan bumi tetap kokoh dan kuat. Keempat petani yang memiliki hak istimewa adalah aset yang tidak dapat dianggap enteng oleh siapapun. Dinia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sepunia. Dia hampir tidak bisa merasakan energinya sementara bintik-bintik merah muda menyebar di tubuhnya, dan garis-garis putih di kulitnya sepertinya tidak mampu menghentikannya. Sang ahli harus melepaskan pemikiran itu untuk menghindari memberi Raja Elbas lebih banyak waktu untuk membuat senjata. Terlebih lagi, para kultivator yang sudah maju tidak berjalan dengan baik. 5 ahli tahap gas yang selamat dari cahaya keemasan pada dasarnya tidak berguna dalam kondisi mereka saat ini, sedangkan mereka yang berada dalam tahap cair masih dapat menunjukkan nilainya. Namun warna merah jambu hampir menutupi sosok mereka, sehingga Dinia harus segera bertindak jika ingin menghentikan tren tersebut. Dinia bertukar pandang dengan teman-teman istimewanya, dan mereka sepertinya memiliki niat diam yang sama. Mereka mengangkat tangan, merentangkannya, meletakkan tangan di depan mata, atau melukai diri sendiri untuk mengeluarkan kemampuan mereka, tetapi sebagian dari kekuatan mereka tiba-tiba menghilang, mengganggu tindakan tersebut. Para penggarap yang memiliki hak istimewa segera memikirkan tentang teman-teman Nuh, tetapi Safu dan Duanlong tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, mereka dapat menghubungkan kejadian tersebut dengan Sepunia ketika mereka melihat beberapa bagian tubuh mereka yang terkena aura merah muda langsung menghilang. Hilangnya hanya mempengaruhi sebagian kecil kulit, namun luka menyebar ke dunia mereka dan mengacaukan teknik mereka. Sepunia tidak cukup kuat untuk melukai para penggarap yang memiliki hak istimewa, tetapi efek jangka panjangnya dari kemampuannya akhirnya menandai dia sebagai lawan yang mengkhawatirkan. Nuh dan Raja Elbas hanya bisa mengangguk melihat pemandangan itu, meskipun Raja Elbas membuat gerakan itu terjadi dalam pikirannya. Duo ini telah menciptakan dunia Sepunia saat ini, jadi mereka merasa sedikit bangga melihatnya berkembang ke level tersebut. Sang ahli akhirnya mulai mempengaruhi kenyataan yang ada. Efeknya jelas lebih kuat pada para pembudidaya yang ditingkatkan, namun struktur mereka yang tangguh membuat Sepunia tidak dapat berbuat banyak. Dia berhasil membunuh para ahli tahap gas karena mereka telah menderita luka parah, tetapi mereka yang berada dalam tahap cair hanya melihat kondisi mereka semakin memburuk. Jelas bahwa baik Raja Elbas dan Sepunia akan menjadi semakin merepotkan seiring berjalannya waktu, sehingga para penggarap yang memiliki hak istimewa bersama-sama memutuskan untuk melakukan serangan. Mereka telah menemukan efek dari aura merah muda itu sekarang, jadi melancarkan serangan sambil menghindari bagian dunia mereka yang hilang bukanlah sebuah masalah. Keempat kultivator yang memiliki hak istimewa mengulangi gerakan mereka sebelumnya, dan para ahli yang tersisa juga mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan. Namun, hanya boneka yang berhasil melepaskan kemampuannya karena pasukan boneka melakukan serangan pada saat yang sama dan menguasai dunia panggung cair lainnya. Dinia dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah pada boneka itu hanya setelah serangan mulai terjadi di dalam kandang. Serangkaian sinar emas terbang ke arah mereka, tapi mereka akhirnya kalah dalam bentrokan langsung dengan teknik mereka. Namun, energi yang berkumpul pada para pembudidaya yang ditingkatkan ternyata memiliki fitur unik yang melawan dunia tersebut. Nuh tetap terdiam ketika dia menyadari bagaimana para pembudidaya tingkat lanjut mencoba memanggil energi, hanya untuk melihatnya menyebar ketika gelombang emas menyelimuti mereka. 5 jenis serangan telah menyatu terhadap para ahli tersebut, dan mereka telah menyatu dengan sempurna untuk menciptakan satu teknik yang mampu melawan dunia tersebut. Beberapa ciri yang diungkapkan oleh serangan terasa terlalu berlawanan untuk menjadi bagian dari kekuatan yang sama, namun Raja Elbas tetap memaksa mereka untuk bekerja sama. Fleksibilitas energi yang dikeluarkan oleh boneka bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh dunia gelap. Nuh dapat membuat tekniknya memperoleh banyak efek dan menerapkan fitur berbeda ke berbagai area yang terkena materi gelapnya, namun Raja Elbas telah membuktikan dirinya lebih unggul dalam bidang itu. Raja Elbas dapat mengubah sifat fitur tertentu agar dapat bekerja sama tanpa melemahkan satu sama lain. Hasil dari kemampuan itu sangat menakjubkan, terutama karena berhasil mengalahkan 5 kultivator tingkat lanjut tanpa memberi mereka kesempatan untuk merespons serangan tersebut. Waktu singkat yang dibutuhkan oleh Raja Elbas untuk mencapai tingkat pemahaman tentang dunia para kultivator juga sangat menakjubkan. Dia hanya perlu menyaksikan mereka bertarung melawan parasit dan bertahan dari salah satu serangannya untuk melakukan serangan balik. Dia bahkan menerapkan ilmunya pada boneka-bonekanya hanya dalam hitungan detik, menyatakan bagaimana fleksibilitasnya telah mencapai tingkat yang gila. Dinia dan para penggarap istimewa lainnya hanya bisa menyaksikan para ahli yang lebih baik terbakar di bawah energi emas. Tidak ada satupun dunia mereka yang tersisa di dalam sangkar, dan langit dan bumi juga tidak berani membangkitkan mereka karena kehadiran Nuh. Saya harus mengakui bahwa langit dan bumi melakukan tugasnya dengan baik, komentar Raja Elbas. Saya hampir tidak percaya ketika boneka-boneka yang ditingkatkan itu selamat dari serangan pertama saya.
Nada mengejek Raja Elbas tidak berhasil mengganggu para penggarap yang memiliki hak istimewa. Bahkan para ahli tingkat lanjut tidak bisa berbuat banyak melawan kekuatannya setelah terobosan. Itulah alasan utama mengapa kelompok Nuh begitu luar biasa. Kami bisa melihat langsung dari pernyataan arogan Anda, Dinia mengumumkan. Memahami dunia yang telah menjadi bagian dari langit dan bumi pasti sangat mudah bagi Anda. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menghadapi dunia kami. Raja Elbas tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi dia tahu pernyataan Dinia benar. Dia telah berhasil melestarikan boneka-bonekanya selama pertukaran sebelumnya dengan menempatkan aset terkuatnya melawan serangan para petani yang mempunyai hak istimewa. Namun, taktik itu tidak berhasil mengelabui lawan-lawannya. Dinia mengangkat tangannya, dan teman-temannya bersiap untuk melancarkan serangan, tapi dia memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Prestasi besar dan tindakan yang menghancurkan moral adalah keahlian khusus Nuh, tetapi dia juga bisa melakukan hal serupa. Prasasti di tubuh Dinia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan hingga menghentikan kemajuan ilusi Sepunia. Sinar putih segera keluar dari tangannya, dan boneka-boneka itu melancarkan serangan gabungan untuk menghentikannya. Namun serangannya ternyata berimbang. Badai energi yang menyebar setelah dampak antara dua serangan tersebut mendorong banyak boneka menjauh, namun Dinia tidak berhenti. Dia segera meluncurkan pancaran sinar lain yang menurut aset Raja Elbas terpaksa ditangani dengan pelepasan cahaya kemasan lainnya. Dinia tidak berhenti bahkan setelah pertukaran kedua berakhir imbang. Dia melancarkan serangan demi serangan, dan realitas situasinya akhirnya menjadi jelas. Boneka-boneka tersebut perlahan-lahan berjuang untuk mengimbangi serangan tanpa henti itu karena kemampuan gabungan mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Pecahan cahaya putih mulai berjatuhan pada boneka-boneka itu. Peristiwa tersebut awalnya tidak mengarah kemanapun, namun retakan perlahan mulai muncul pada senjata sekali pakai tersebut, yang berpuncak pada ledakan beberapa di antaranya. "Kenapa kamu tidak melawanku?" Dinia berteriak tanpa menghentikan serangannya. Raja Elbas tetap diam saat energi Dinia menyita sebagian besar perhatiannya. Dia ingin melawan dunia yang rumit itu, namun masalahnya menjadi menantang ketika dia tidak bisa mengandalkan kelemahan umum yang menimpa sistem langit dan bumi. Tetap saja, dia sudah menyiapkan senjata yang cocok. Dia hanya menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Raja Elbas memiliki niat untuk melawan Dinia dengan baik. Tapi suara aneh yang menyerupai raungan tiba-tiba keluar dari kegelapan melewati sangkar. Monster itu mulai bergerak, dan prasasti emas dengan cepat mulai menjadi mangsa kehancurannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2044 lepaskan. Nuh tidak tahu apakah ambisinya ada hubungannya dengan serangan monster itu yang tiba-tiba atau apakah monster itu hanya mengumpulkan keberaniannya setelah para pembudidaya yang lebih baik itu mati. Namun, situasinya berubah terbalik dalam hitungan detik. Kegelapan bergerak menuju medan perang, dan bahkan prasasti Raja Elbas tidak mampu berbuat apapun untuk melawannya. Sangkar itu terbuka ketika para non-hukum memusnahkan prasasti-prasastinya yang bersinar. Raja Elbas dapat mengirimkan lebih banyak kekuatan ke garis emas itu, tetapi tindakannya hanya akan mengulur waktu. Selain itu, dia tidak punya niat untuk mengalihkan sebagian energinya ke monster itu ketika dia memiliki 4 penggarap istimewa yang menentangnya. Lapisan merah muda muncul di jalur kegelapan, tapi sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan non-hukum. Sepunia juga mendapati dirinya tidak berguna dalam situasi itu, tapi dia tidak bisa disalahkan atas ketidakberdayaannya. Monster itu mewakili musuh sempurna bagi segala sesuatu yang ada, dan kekuatan langit dan bumi yang sangat besar adalah penyebab di balik ciri menakjubkan itu. Para penguasa hampir mencapai peringkat ke-10 melalui jalur yang menggabungkan perjalanan kultivasi dan dunia nyata. Pencapaian luar biasa mereka adalah alasan di balik kemampuan yang tak terduga di luar dunia ini. "Apakah kamu masih berencana untuk mencari non-dunia?" Raja Elbas mengejek, meskipun kekhawatiran muncul di benaknya. Kelompok Nuh telah berhasil mendekati dunia non-dunia dengan relatif aman sebelumnya karena kondisinya yang membentang, tetapi banyak hal telah berubah setelah monster itu memadatkan pengaruhnya. Para ahli harus menggali jalan melalui non-hukum untuk mencapai inti dari makhluk kosong itu, dan tidak satu pun dari mereka dapat mengandalkan langit dan bumi untuk membantu tugas tersebut. "Siapa kamu, sampai-sampai kamu membicarakan rencana kita?" Dinia bertanya sebelum menunjuk ke arah Noah. "Pemimpinmu masih menyebarkan ambisinya." Nuh menutup telinga terhadap tuduhan tersebut. Dia tidak peduli dengan niat langit dan bumi atau bahaya yang akan datang. Dia harus berpegang pada rencananya untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tubuhnya. "Apa yang harus kita lakukan?" Naga itu menggeram dalam bahasa yang hanya bisa dipahami dengan baik oleh Nuh. Keadaan emosional sang naga mengingatkan semua orang di area tersebut tentang kekhawatirannya dan memungkinkan mereka mendapatkan gambaran tentang isi pertanyaannya. Meski begitu, Noah tidak melakukan kesalahan yang sama saat menyuarakan geraman tanpa perasaan. "Jangan bergerak atau menunjukkan rasa takut. Kami menunggu untuk melihat apakah monster itu mengembangkan hukum yang sebenarnya." Naga itu tidak menyukai jawaban itu,
tetapi ia tidak berani mengeluh. Noah tidak menggunakan harga dirinya untuk menaklukkan makhluk itu, tapi itu tidak mengubah dinamika hubungan mereka. Nuh tetap menjadi pemimpin yang tidak ingin ditentangnya. Raja Elbas tidak perlu melihat ke arah Nuh untuk memahami niatnya, dan Sepunia juga menerima kenyataan situasinya setelah melihat teman-temannya tetap diam. Dia membatasi dirinya untuk menunjukkan ekspresi percaya diri saat ancaman monster itu semakin dekat. Keempat kultivator yang memiliki hak istimewa mendapati diri mereka berada di posisi yang sulit. Monster itu menghancurkan sangkarnya, tapi prasasti di sekitar area itu tidak pernah hancur sepenuhnya. Para ahli bahkan berada tepat di jalur makhluk kosong itu, jadi mereka harus bergerak sebelum lawannya. Dinia awalnya mengumpulkan kekuatannya untuk melanjutkan serangannya terhadap boneka-boneka itu. Tapi dia menahan diri untuk tidak melancarkan serangan apapun ketika dia melihat Raja Elbas mengatur ulang asetnya untuk membuat penghalang yang tepat. Yang terakhir ingin menggunakan lawannya sebagai kelinci percobaan sebelum mendekati monster itu lagi. Para penggarap istimewa lainnya berhenti memedulikan niat awal Dinia dan memanggil kekuatan mereka untuk bergabung dengannya dalam serangannya. 4 serangan berbeda yang mampu menyentuh panggung padat ditembakkan ke depan pada saat itu, dan pasukan boneka pasti menderita kerugian. Raja Elbas telah melawan Dinia di dekat pulau dengan logam gelap sebelum menghadapinya lagi di langit. Itu sudah ketiga kalinya dia melawan kultivator yang mempunyai hak istimewa, tapi dia masih merasa tidak mampu menciptakan perlawanan nyata terhadap dunianya. Situasinya bahkan lebih buruk lagi bagi 3 ahli lainnya, yang hanya menyebabkan serangkaian kerugian terus-menerus. Raja Elbas harus menyaksikan pasukannya hancur berantakan, namun ia mengerahkan seluruh keahliannya untuk memanfaatkan asetnya sebaik mungkin. Sisa-sisa yang ditinggalkan oleh boneka-boneka tersebut dirangkai untuk menciptakan makhluk yang lebih besar yang menopang senjata sekali pakai yang masih hidup sebelum hancur lagi dan mengulangi. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan perkasa berubah menjadi boneka humanoid raksasa yang membatasi dirinya untuk mengekspresikan dunia Raja Elbas yang panas. Namun, para penggarap yang memiliki hak istimewa telah memaksa sebagian besar energi akhir di dalam item tersebut untuk menyebar selama pertukaran sebelumnya. Sehingga lawan terakhir mereka akhirnya hanya menjadi aset tingkat menengah. Serangan gabungan dari keempat ahli dengan cepat mengakhiri boneka terakhir, namun perjuangan mereka untuk melarikan diri dari monster yang datang tidak berakhir di situ. Mereka mencoba untuk maju, tetapi mereka tiba-tiba berteleportasi mendekati makhluk kosong itu. Bahaya yang akan datang tidak membuat mereka terlalu memikirkan kejadian tersebut. Para penggarap yang memiliki hak istimewa melesat maju lagi, tetapi dunia dalam visi mereka tiba-tiba berubah lagi. Ketika indera mereka stabil, mereka mendapati diri mereka terbang menuju monster itu. Salah satu kultivator, seorang ahli yang tampaknya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan darahnya, mendapati dirinya terlalu dekat dengan monster itu untuk menghindarinya. Suar yang berisi non-hukum telah berakhir di jalurnya, dan sosoknya langsung bertabrakan dengannya. Dampaknya segera memusnahkan sebagian tubuhnya, tapi gelombang kekuatan tiba-tiba keluar dari dirinya dan memberinya cukup energi untuk meninggalkan lingkungan berbahaya itu. Namun, sang kultivator tidak berani bergerak terlalu banyak karena takut akan pengaruh aneh tersebut. Sebaliknya, dia melepaskan energi barunya dalam bentuk serangkaian arus merah yang menghantam dirinya sendiri untuk menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Tabrakan tersebut mengungkap lapisan merah muda samar yang menguasai bagian kehampaan tersebut. Sepunia telah memanfaatkan kebingungan dan cahaya terang yang diciptakan oleh boneka Raja Elbas untuk menyebarkan pengaruhnya dan menghasilkan teknik yang mampu mempengaruhi keempat kultivator. Peristiwa tersebut membuat 3 penggarap lainnya fokus untuk menghancurkan lapisan merah muda tersebut, namun mereka segera memahami bahwa mantranya lebih rumit dari yang diharapkan. Kemampuan mereka akhirnya terbang ke arah acak segera setelah mereka meninggalkan sosoknya. Bahkan ada yang berteleportasi untuk muncul di daerah yang jauh. Salah satu kultivator yang memiliki hak istimewa memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga untuk menyamai kekuatan ganas dari arus merah karena mereka tampak kebal terhadap lapisan merah muda. Dia menutup matanya dengan tangannya sebelum melepaskan serangkaian gelombang energi putih kecil berbentuk ular yang menghasilkan ledakan setiap kali mereka menghadapi pengaruh eksternal. Arus merah dan ular putih itu dengan cepat berhasil membuka jalan melalui teknik Sepunia, dan para pembudidaya yang memiliki hak istimewa tidak ragu-ragu untuk mengambilnya. Namun, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak bisa lagi melihat Nuh di antara lawan mereka. Sangkar dan teknik Sepunia menghalangi indera mereka, tapi sulit untuk melewatkan sesuatu yang bergerak di lingkungan yang tidak memiliki penghalang sebenarnya. Mereka akhirnya menemukan Nuh melayang melewati prasasti Raja Elbas. Dia menatap monster itu ketika ambisinya yang besar mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang mengandung energi. Kamu tidak bisa merebut non-dunia. Dinia berteriak sambil terus melarikan diri bersama teman-temannya. Benda itu tidak bisa dikendalikan. Aku tahu, gumam Noah sambil memastikan bahwa ambisinya hanya membuat monster itu lebih kuat tanpa benar-benar mengubah sifat uniknya.
Pedang iblis dan pedang terkutuklah muncul di tangan Noah saat dia menarik kembali ambisinya dan menerapkannya pada senjatanya. Substansinya yang tidak stabil dan dunia gelap diaktifkan untuk meningkatkan fiturnya saat dia mengangkat pedangnya dan fokus pada aspek tertentu dari monster itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dinia bertanya sebelum tebasan besar-besaran dengan sifat halus menembus monster itu untuk mencapai non-dunianya. Serangan tersebut berhasil membenturkan non-dunia dan membuka celah yang dalam pada strukturnya. Sesuatu di antara kegelapan itu menghilang saat monster itu memperbaiki intinya, dan geraman samar lainnya terdengar. Tetap saja, suara itu membawa kemarahan yang nyata sekarang. Raja Elbas bertanya dengan bingung. Kita tidak bisa membawa monster itu bersama kita, jelas Noah, tapi kita masih bisa melepaskannya di alam yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2045 Ketakutan. Geraman marah monster itu menyebar ke seluruh area yang terkena pengaruhnya dan memperingatkan semua orang bahwa ada sesuatu yang berubah. Bahkan para penggarap yang memiliki hak istimewa pun dapat memahami bahwa makhluk kosong itu telah memperoleh sesuatu setelah menahan serangan Nuh. Makhluk kosong itu berhenti bergerak, tetapi para penggarap yang memiliki hak istimewa terus mempelajari teknik sepunia. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Noah, tapi mereka memprioritaskan masuk ke area aman sebelum mempelajari lingkungan. Raja Elbas bersiap untuk memperlihatkan lebih banyak senjata, tetapi dia menahannya di dalam sosoknya sementara matanya beralih antara Nuh dan monster itu. Menghentikan para penggarap yang mempunyai hak istimewa akan sulit sekarang karena makhluk kosong itu tidak maju lagi, jadi dia ingin memahami apa yang terjadi sebelum menginvestasikan sumber daya. Noah memeriksa monster itu sementara materi gelap menutupi dadanya untuk menekan luka akibat serangan terakhirnya. Senyum dinginnya perlahan melebar saat dia memastikan bahwa dia telah berhasil dalam proyeknya. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan akses terhadap energi yang dia butuhkan. Raja Elbas mengerutkan kening, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menahan asetnya dan mundur ke area yang jauh dari kandangnya. Sepunia dan naga mengikutinya, meski kebingungan memenuhi ekspresi mereka. Tetap saja, mereka tidak mengatakan apapun sambil menunggu sesuatu terjadi. Para kultivator yang memiliki hak istimewa dengan cepat mencapai area normal karena Sepunia tidak memperhatikan tekniknya. Lawan mereka tidak mengerahkan apapun, jadi mereka punya kesempatan untuk menyerang. Namun, perilaku aneh monster itu dan Nuh akhirnya menarik perhatian mereka sepenuhnya. Apa yang telah kau lakukan? Dinia bertanya, tapi geraman lain memaksa dia dan teman-temannya untuk fokus pada monster itu. Sesuatu jelas terjadi di dalam makhluk kosong itu, tetapi para penggarap yang memiliki hak istimewa tidak dapat memeriksa kejadian tersebut karena strukturnya yang unik. Bahkan Raja Elbas, Sepunia, dan para naga tidak mengerti apa-apa. Hanya Noah yang sepertinya tahu lebih banyak tentang masalah ini, tapi dia tetap diam sambil menunggu monster itu bertindak. Geraman itu membawa kemarahan lagi, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa kebebasan dalam acara itu yang justru semakin membuat bingung penonton. Hanya Nuh yang mulai tertawa karena dia tahu apa yang akan terjadi. Tawa itu menarik perhatian penonton, tapi monster itu tiba-tiba mulai bergerak, menarik perhatian semua orang kembali ke struktur raksasanya. Makhluk kosong itu tidak melanjutkan pergerakannya melalui kandang Raja Elbas. Wajah para penggarap yang memiliki hak istimewa membeku ketika mereka melihatnya perlahan melayang menuju langit yang jauh. Apa yang telah kau lakukan? Dinia berteriak lagi, dan Noah akhirnya menoleh ke arah sang ahli. Namun, dia tertawa lebih lama sebelum memutuskan untuk memberikan jawaban yang tepat. Aku memberikan monster itu apa yang diinginkannya, jelas Noah. Ia ingin menjadi seperti kita, jadi saya hilangkan ketakutannya terhadap langit. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam. Keraguan dan pertanyaan jelas muncul di benak mereka, namun jawaban datang dengan sendirinya karena mereka semua mengetahui secara mendalam kemampuan Noah. Mempelajari monster itu mustahil karena sifatnya yang unik, tapi semua orang tahu cara menyakitinya. Nuh dapat mengekspresikan ketajamannya dengan setiap bagian dari keberadaannya. Dan dia bahkan cukup mengetahui langit dan bumi untuk mengembangkan serangan yang dapat mengatasi kelemahan terbesar monster itu. Tebasan halus sebelumnya memiliki tujuan sederhana. Nuh sebenarnya tidak bisa melihat bagian mana dari dunia non-dunia yang takut terhadap langit dan bumi, tapi dia tidak perlu menemukannya untuk menghancurkannya. Non-hukum dapat memusnahkan hukum yang berlawanan, jadi dia hanya perlu menambahkan makna spesifik pada serangannya untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Nuh tidak takut pada langit dan bumi, tapi dia tahu seperti apa maknanya. Dia telah mengisi tebasannya dengan materi gelap yang memiliki sifat serupa sebelum mengubahnya menjadi halus sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mencapai inti non-dunia. Monster itu melakukan semuanya sendiri sesudahnya. Non-hukum yang melawan makna yang ditanamkan oleh Nuh secara alami bergerak untuk menghancurkan serangannya. Hilangnya makhluk non-hukum tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara ketakutan makhluk tersebut terhadap langit dan bumi dan keinginannya untuk menentangnya. Yang pada akhirnya mengarah pada keputusannya untuk menyerang para penguasa.
Segalanya terasa terlalu mudah bagi Nuh. Keberadaannya secara naluriah tahu bagaimana menyakiti langit dan bumi, jadi menciptakan lawan baru adalah hal yang wajar. Dia hanya harus menyerah pada harapannya untuk mengubah monster itu untuk memahami bagaimana cara mempengaruhinya. Kabar tersebut pun mengejutkan para sahabat Nabi Nuh. Mereka datang ke sana untuk menyerap monster itu, hanya untuk mendapatkan sekutu baru yang kuat. Mata mereka tetap tertuju pada bola kegelapan yang terbang menuju langit dan melaju dengan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Noah tertawa setelah muncul kembali di samping teman-temannya. Pesawat yang lebih tinggi akan menjadi gila. Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah mengambil manfaat dari hal itu. Raja Elbas dan yang lainnya hanya bisa mengangguk dan menembak ke arah langit. Nuh melambaikan tangannya ke arah 4 penggarap istimewa yang tertegun sebelum mengikuti teman-temannya. Kelompok Dinia tahu bahwa langit dan bumi akan membutuhkan bantuan mereka, tetapi mereka tidak ingin mengambil risiko nyawa dalam pertempuran berbahaya seperti itu. Sebenarnya, sebagian dari mereka ingin agar penguasa semakin lemah. Nuh sepenuhnya mengabaikan para penggarap yang memiliki hak istimewa saat ia mencapai teman-temannya dan melanjutkan penerbangannya menuju langit. Dia sudah bisa menebak bagaimana langit dan bumi akan bereaksi terhadap ancaman yang datang itu. Jadi dia mengerahkan dunia gelap dan mencemarinya dengan logam gelap untuk bersiap kembali ke alam yang lebih tinggi. Nuh dan yang lainnya pada awalnya lebih cepat dari monster itu, tetapi monster itu tampaknya mengumpulkan keberaniannya saat langit semakin dekat. Ia mempercepat dan akhirnya menjauhkan diri dari para pengikutnya. Langit dan bumi bereaksi seperti dugaan Nuh ketika monster itu menabrak lapisan putihnya. Langit adalah bagian terpenting dari kekuatan penguasa, jadi mereka membiarkan makhluk kosong itu lewat dengan bebas untuk menghindari kerusakan parah. Tentu saja, hal yang sama tidak terjadi pada kelompok Nuh, tetapi mereka tidak mengkhawatirkan langit dan bumi. Mereka tahu bahwa para penguasa akan terlalu sibuk dengan monster itu sehingga tidak memikirkan kehadiran mereka. Jadi mereka menembus langit melalui metode yang mengandalkan logam gelap untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan menyaksikan pertarungan monster itu. Sepunia dan sang naga awalnya merasa waspada dengan niat langit dan bumi, tetapi perilaku Raja Elbas dan Nuh dengan cepat meyakinkan mereka. Yang terakhir mulai mencuri energi dari lingkungan sekitar segera setelah mereka memasuki langit, tanpa khawatir para penguasa dapat menghalangi jalan mereka. Sayangnya, Nuh tidak menemukan area yang mengandung prisma di jalurnya. Dia menduga langit dan bumi sengaja memindahkan struktur itu, jadi dia memilih energi di dalam langit. Tubuhnya sembuh dalam waktu singkat, tapi material putihnya saja tidak cukup untuk mendorongnya melewati batas peringkat ke-8. Kelompok Nuh membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada monster itu untuk mencapai sisi lain langit. Mereka harus menggali menembus putihnya, sedangkan makhluk kosong hanya perlu melewatinya. Ketika daerah badai muncul dalam pandangan mereka, mereka menyadari bahwa pertempuran besar telah menguasai sebagian besar bidang yang lebih tinggi. Hampir seperempat dari area yang diterangi oleh para penguasa telah berubah menjadi titik hitam raksasa yang dikelilingi oleh avatar berderak yang tak terhitung jumlahnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2046 Raksasa. Pesawat yang lebih tinggi mengalami peristiwa apokaliptik kedua. Monster itu sendiri menempati seperempat dari bidang yang lebih tinggi setelah melewati langit, dan pasukan avatar yang bergerak hanya menambah ukuran medan perang raksasa. Sebagian besar badai besar dan segala sesuatu di antaranya telah lenyap setelah monster itu mendarat di pesawat yang lebih tinggi. Nuh sudah lama kehilangan jejak daratan hitam, dan dia bahkan tidak yakin apakah daratan itu ada lagi setelah bertahun-tahun dihabiskan di antara hukum yang kacau. Tetap saja, dia tidak bisa memikirkan teman-teman lamanya di depan tontonan apokaliptik seperti itu. Dia menyaksikan langit dan bumi bertarung melawan lawan yang mampu mengancam dunia mereka. Avatar yang bergerak memiliki tingkat dan ukuran yang berbeda-beda. Boneka di tingkat bawah menciptakan lautan raksasa yang melepaskan petir tanpa henti. Sementara boneka yang lebih kuat berkumpul dalam kelompok yang lebih kecil untuk menyerang area tertentu dari monster tersebut. Pendekatan langit dan bumi relatif sederhana. Memberi monster itu sesuatu untuk dihancurkan adalah cara terbaik untuk menyimpannya karena proses tersebut akan menghabiskan hukum non-hukumnya. Tetap saja, makhluk kosong itu telah mengatasi statusnya sebagai anak penguasa setelah berkembang di luar dunia. Serangan tanpa henti dari para avatar pada awalnya memaksa monster itu menyusut, tetapi kegelapan baru akhirnya mengalir keluar dari dunia non-dunia dan memperbesar ukurannya lagi. Suar juga mengiringi peristiwa tersebut dan menelan banyak boneka berderak dalam serangan destruktifnya. Kekuatan langit dan bumi berkurang dengan cepat, namun langit segera mengirimkan lebih banyak aset yang dapat dibuang. Bala bantuan tidak membantu karena monster itu belajar dengan cepat. Makhluk kosong itu tidak pernah benar-benar bertarung, terutama di luar imajinasi. Ia selalu berperilaku seperti binatang ajaib bodoh yang secara cerdik tertarik pada makhluk yang menentang langit dan bumi. Namun, pengaruh Nuh telah menghilangkan batas-batas sifat yang berantakan dan membuka jalan bagi perkembangan. Monster itu dengan cepat memahami cara menggunakan kekuatan dahsyatnya.
Suaranya sangat mematikan, dan non-hukumnya dapat merobek ruang yang terkena dampak langit dan bumi dengan mudah. Kehadirannya di lingkungan tersebut merupakan sebuah bencana, dan mereka mulai menyukainya seiring dengan semakin meningkatnya kemarahan mereka terhadap para penguasa. Makhluk kosong itu hampir tidak percaya bahwa ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk takut di langit ketika ia memiliki begitu banyak kemarahan di dalam struktur anehnya. Monster itu lahir dari hukum yang telah dipisahkan oleh langit dan bumi dari keberadaannya, jadi secara alami ia tahu cara menghancurkan dunia mereka. Ia bahkan memaksakan dirinya untuk berkembang di beberapa titik untuk mengejutkan semua avatar dan menggali lubang besar ke dalam struktur ruang. Langit dan bumi telah melacak monster itu sejak pembentukannya, jadi secara alami ia mengembangkan tindakan pencegahan. Namun, kemunculan non-dunia adalah peristiwa yang relatif baru yang bahkan para penguasa pun tidak tahu cara menanganinya, jadi tahap awal pertempuran hanya berfungsi untuk mengumpulkan informasi. Melemparkan energi ke monster itu mungkin berhasil di masa lalu, tapi dunia luar telah mengubah pendekatan itu menjadi tidak efektif. Undang-undang non-hukum baru mengalir keluar dari struktur hitam itu untuk mengisi kembali apa yang berhasil dikonsumsi oleh para penguasa, menjadikan serangan mereka hanya membuang-buang energi. Nuh mengamati pertempuran dari jauh hanya untuk waktu yang singkat. Dia tidak bisa diam lagi setelah memahami perilaku dasar monster itu. Makhluk kosong itu benar-benar menghancurkan seluruh pasukan yang terdiri dari ribuan aset, jadi sebagian energi pasti berakhir di lingkungan, dan dia tidak akan membiarkannya kembali ke langit. Raja Elbas tidak tertarik pada energi tersebut. Dia memprioritaskan studi tentang monster itu daripada perolehan mudah itu, sementara Sepunia dan Sang Naga memahami bahwa medan perang bukanlah tempat bagi mereka. Mereka lebih kuat dari rata-rata ahli di level mereka, tapi mereka bukanlah Nuh atau Raja Elbas. Serangan monster secara acak dapat membunuh mereka, dan mereka tidak membutuhkan bahan bakar secara langsung. Noah terbang di belakang garis avatar, mencuri energi mereka setelah serangan monster itu atau langsung menghancurkan mereka setiap kali mereka mencoba mundur. Boneka-boneka yang berderak tidak bisa mempedulikannya di depan lawan sebesar itu, jadi dia mengumpulkan energi dengan bebas tanpa pernah menemui hambatan. Gelombang besar energi peringkat 9 memasuki sosoknya dan melewati kristal hitam untuk putaran pemurnian biasa sebelum menyatu dengan kainnya. Noah harus menahan keinginan untuk tertawa agar bisa fokus pada tugasnya, namun ekstasi tetap memenuhi pikirannya. Dia memberi makan kekuatan langit dan bumi setelah menciptakan krisis yang menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Tidak ada hal lain yang terasa lebih baik bagi orang seperti dia. Tren itu tidak berlangsung lama. Seluruh pasukan yang terdiri dari para pembudidaya tingkat lanjut dengan para ahli istimewa sebagai pemimpin mereka akhirnya keluar dari langit dan melancarkan serangan yang membawa sifat tajam. Avatar baru juga muncul dan meluncurkan petir berbentuk tombak atau senjata lain yang mengeksploitasi kelemahan bawaan monster tersebut. Nuh telah menghilangkan rasa takut monster itu terhadap langit dan bumi, namun kelemahannya telah menjadi bagian inti dari ketidakberadaannya. Makhluk kosong itu telah berevolusi berdasarkan kelemahan itu, dan keputusannya untuk menyerang para penguasa tidak mengubah ciri itu. Kedatangan pasukan yang mengincar kelemahan monster itu tidak mempengaruhi perilaku Noah. Makhluk kosong itu meluncurkan suar, meluas secara acak, atau maju, sehingga avatar dan penggarap tidak pernah berhenti mati. Noah berlari ke kiri, kanan, atas, dan bawah tergantung pasukan mana yang menderita kerugian, memungkinkan dia untuk menjaga penyerapan energinya tetap konstan. Medan perangnya begitu luas sehingga Noah merasa dirinya terlalu kecil untuk melintasinya dengan efisien, terutama dengan monster yang menghalangi rute yang lebih pendek. Dia harus menyaksikan energi terbang kembali ke langit berkali-kali karena dia terlalu lambat untuk mencapainya tepat waktu, dan banyaknya kehilangan itu akhirnya memaksanya untuk mengambil keputusan. Medan perang memiliki begitu banyak energi yang berterbangan sehingga Nuh menganggap keputusan itu relatif mudah untuk diambil. Ambisinya melonjak ketika potensi di dalam kegelapan halusnya mengalir di dalam dantiannya untuk memberinya akses ke kekuatan sebenarnya dari peringkat ke-9. Namun, dia tidak memberdayakan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan efek keberadaannya untuk membatasi kemampuan penyerapan Safu dan Duanlong. Nuh berubah menjadi pusaran besar yang mampu mempengaruhi bahkan beberapa area terjauh di medan perang. Peristiwa yang terjadi membuatnya hampir tidak bisa bergerak, dan potongan tubuhnya juga akhirnya jatuh ke dalam ruang terpisahnya. Tetap saja, semuanya sembuh seketika karena arus energi besar yang mencapai sosoknya. Kekuatan tarikannya begitu kuat sehingga ketidakmampuannya untuk bergerak hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam pendekatannya. Nuh bahkan dapat memperbaikinya setiap kali langit dan bumi atau monster itu mencoba melakukan pertempuran di area yang bermasalah. Dia memiliki begitu banyak energi sehingga dia dapat dengan mudah menghentikan ambisinya, bergerak, dan mengaktifkan kembali kegelapan halus. Tatapan tajam tertuju ke arahnya saat para penggarap terus keluar dari langit untuk mendekati monster itu. Langit dan bumi menyadari perilaku Nuh, tetapi sekarang mereka menghadapi masalah yang jauh lebih buruk.
Keseluruhan aset mereka memiliki perintah tepat yang hanya menyangkut monster itu. Apakah kamu bersenang-senang? Suara kuno yang familiar tiba-tiba bergema di belakang Nuh saat 4 kehadiran kuat muncul di dalam jangkauan kesadarannya. Aku tahu kamu akan datang. Noah tertawa sambil menonaktifkan kekuatan tarikannya dan berbalik. 4 naga tingkat atas telah memutuskan untuk mendekatinya. Sementara pasukan mereka yang lain tetap berada di jarak dekat karena takut menjadi mangsa tekniknya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2047 Medan Perang. Peristiwa apokaliptik ini tidak mungkin terlewatkan. Lebih dari 1/4 bidang yang lebih tinggi telah berubah menjadi medan perang saat monster dan pasukan langit dan bumi saling bertarung. Wajar jika pembangkit tenaga listrik lain di negeri abadi muncul, dan Nuh tidak merasa terkejut melihat naga itu terlebih dahulu. Masing-masing dunia terlalu lemah untuk terjun ke dalam pertempuran itu. Sementara para penguasa lama mungkin akan mencoba mengumpulkan sebentar sebelum memutuskan untuk bergabung dalam kekacauan tersebut. 4 makhluk tingkat atas dan pasukannya adalah satu-satunya kekuatan yang tidak memerlukan persiapan. Aku tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mengumpulkan energi ini, seru Noah sebelum keempat naga itu bisa mengatakan apapun. Kita tidak akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk merusak langit dan bumi, jawab naga waktu. Saya tidak akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang, Noah mengumumkan. Kamu selalu bisa menaruh harapanmu padaku. Kupikir kamu bukan pendiri yang ditakdirkan, goda naga hijau. Tidak, Noah mendengus, tetapi saya telah menempatkan langit dan bumi dalam situasi ini sebelum melangkah ke peringkat ke-9 sepenuhnya. Saya yakin Anda dapat memahami apa yang saya katakan. Kemampuanmu untuk menghancurkan langit dan bumi jelas lebih besar dari kemampuan kami, naga waktu menjawab, tetapi para binatang ajaib harus bertarung. Kami tidak yakin kami akan bertahan sampai kamu siap untuk bergabung di medan perang terakhir. Monster itu tidak ada di pihakmu, Noah mencoba menakuti para naga. Hal yang sama berlaku untukmu, tapi kamu masih di sini, kata naga hijau. Noah tahu bahwa dia tidak bisa mengecoh naga hijau itu. Makhluk itu telah menyaksikan dunia langit dan bumi menjadi hidup dan melestarikan spesiesnya hingga saat ini. Tujuannya jelas, dan triknya tidak akan berhasil. Nuh ingin menghindari risiko menghadapi naga dalam pertempuran itu. Itu adalah sumber kuat yang dia harap dapat ditingkatkan atau digunakan setelah pertarungan terakhir melawan langit dan bumi benar-benar terjadi. Monster itu mengancam dan sangat besar, tetapi langit dan bumi memiliki kekuatan untuk memikirkan solusinya. Kelemahan sementara yang terjadi setelah pertempuran akan memberi Nuh cukup waktu untuk berevolusi menjadi eksistensi peringkat 9 yang lengkap. Ini juga akan memberikan kebebasan yang cukup untuk meningkatkan tekniknya dan melangkah di jalur yang akan membawa menuju puncak perjalanan yang sebenarnya. Rencananya sederhana namun efektif. Tetap saja, dia ingin semua musuh langit dan bumi siap melawan para penguasa ketika dia sudah cukup kuat untuk mempengaruhi pertempuran terakhir. Prosesnya mungkin akan memakan waktu ribuan tahun, tapi kelemahan sementara yang disebabkan oleh monster itu pasti akan memberikan lebih banyak waktu kepada para naga, kota oranye, dan teman lamanya. Namun, Nuh juga memahami sudut pandang naga. Makhluk-makhluk itu telah menunggu selama ribuan tahun untuk mendapatkan kesempatan serupa. Para penguasa akhirnya menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Langit dan bumi sepertinya berada dalam kondisi yang tepat untuk mengalami pukulan telak atau bahkan kalah total jika pasukan binatang ajaib memainkan kartunya dengan benar. Saya harap Anda membatasi diri untuk menghalangi pasukan langit dan bumi, Noah segera menyerah. Tentu saja, naga hijau itu meyakinkan. Tak satu pun dari kita ingin melihat apa yang disembunyikan langit. Kita akan membiarkannya runtuh perlahan sampai peringkat ke-10 berubah menjadi mimpi yang mustahil. Kebijaksanaan naga membuat Nuh mengangguk. Pemimpin lingkungan hidup tidak membiarkan ribuan tahun yang dihabiskan untuk menyaksikan spesiesnya kehilangan kekuatan. Ia mengetahui bahwa bentuk langit dan bumi saat ini tidak terkalahkan oleh binatang ajaib, jadi ia harus mencari jalan berbeda menuju kemenangan. Yang melibatkan pencegahan terobosan ke peringkat ke-10. Kematian pasukannya tidak akan menjadi masalah selama penguasa tidak dapat menyelesaikan terobosannya. Lebih banyak binatang ajaib akan muncul jika langit dan bumi tidak dapat memenuhi jalannya. Bahkan kekalahan besar pun bisa membawa kemenangan selama langit terlalu menderita. Bawalah perjuanganmu ke puncak kekuatan penarikku, perintah Noah sambil mencoba menekan harga dirinya di depan makhluk yang mungkin peka terhadap aspek hukumnya tersebut. Kami selalu merencanakan untuk melakukan itu, naga waktu menjelaskan. Cobalah untuk tidak memakan bawahanku. Noah mengejek, tapi dia tidak menambahkan apapun lagi. Naga waktu mengaum, dan ketiga rekannya di tingkat atas menggemakan perintahnya sebelum makhluk di kejauhan menyuarakan teriakan perang serupa. Pasukan naga tersebar menjadi 4 kelompok. Keempat pemimpin tersebut memimpin mereka saat mereka maju ke arah yang berbeda untuk mengambil kendali wilayah tertentu tepat di bawah lapisan putih. Langit dan bumi tidak pernah berhenti mengirimkan bala bantuan, tetapi mereka akhirnya menemukan naga di jalur mereka sekarang.
Banyak avatar berada di tingkat atas, jadi pertempuran sengit segera terjadi di berbagai area dekat langit. Nuh hanya perlu memilih salah satu medan perang baru sebelum melanjutkan penyerapan energinya. Area yang terkena dampak kini jauh lebih kecil, jadi dia tidak perlu bergantung pada ambisinya lagi. Tetap saja, mereka juga lebih padat dengan perkelahian, jadi dia bisa menciptakan versi lebih lemah dari arus konstan yang menyatu menuju sosoknya. Para naga sepertinya tidak peduli jika seseorang mencuri energi dari lingkungannya. Mereka fokus memerangi aset langit dan bumi untuk memperlambat kedatangan mereka menuju ancaman nyata dalam situasi tersebut. Monster itu telah bebas melepaskan kekuatan penghancurnya hanya dalam hitungan detik setelah binatang ajaib itu melangkah ke medan perang, dan alam yang lebih tinggi pasti menderita. Monster itu maju, meninggalkan retakan besar pada struktur ruang di jalurnya. Tanpa hambatan, makhluk kosong itu berhasil menciptakan celah yang terhubung dengan kehampaan hampir sebesar setengah dari bidang yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Segala sesuatu di langit akan berubah menjadi lubang jika langit dan bumi tidak bertindak cepat. Namun, setiap bala bantuan harus menghadapi naga sebelum mencapai ancaman sebenarnya, jadi serangan balik spesifik tidak akan berhasil. Langit dan bumi mau tidak mau memutuskan untuk memainkan kartu terkuat mereka. 4 pembudidaya istimewa di panggung padat muncul di depan masing-masing kelompok naga, dan sekawanan besar kecoa bersayap mengikuti mereka. Para penguasa telah memutuskan untuk mengabaikan monster itu sebentar untuk fokus pada binatang ajaib yang menyebalkan itu. Nuh merasa tergoda untuk menghentikan penyerapannya saat melihat Caesar muncul di depan naga waktu. Sebagian dari dirinya ingin memusatkan seluruh perhatiannya pada pertarungan itu, tapi dia tidak membiarkan pikiran itu mengalihkan perhatiannya. Dia masih memperhatikan dua keberadaan yang kuat, tetapi dia tidak berani melewatkan kesempatan untuk mendapatkan energi tingkat atas. Sayangnya, Caesar dan naga waktu tidak benar-benar bertarung, setidaknya tidak seperti biasanya. Keduanya saling menatap saat energi berkobar dan kembali ke dalam sosok mereka. Mereka tampak tenggelam dalam pertarungan mental, dan sangat sedikit undang-undang yang akhirnya menyebar di lingkungan tersebut. Nuh dapat mengabaikan hukum yang dikeluarkan oleh naga hijau karena dia telah memperoleh akses terhadap pemahamannya. Sebaliknya, kekuatan Caesar terasa dalam, padat, dan rumit. Nuh tidak dapat memahami makna dangkalnya bahkan ketika dia menyerapnya. Para bawahan tidak sependapat dengan bentrokan yang relatif tenang dengan para pemimpin. Kecoa terbang dan naga saling bertarung dalam pertarungan yang kejam dan sembrono yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap kelangsungan hidup mereka. Kedua belah pihak hanya peduli pada tujuan mereka. Kecoa terbang perlahan-lahan berada di atas angin karena mereka adalah lawan dari naga, tapi kejadian mendadak lainnya mengubah situasi di berbagai medan perang. Serangkaian portal oranye muncul di dekat 4 kelompok naga, dan beberapa binatang ajaib keluar darinya sebelum menyerang aset langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2048 padat. Pemain besar lainnya bergabung dalam peristiwa apokaliptik. Nuh hanya perlu melihat sekilas ke warna oranye yang aneh pada portal tersebut untuk memahami bahwa penguasa lama telah memutuskan untuk membantu dalam pertempuran. Binatang ajaib yang ditingkatkan yang dikembangkan oleh langit dan bumi lama dalam beberapa tahun terakhir selama ekspansi tanpa henti mereka bergabung dalam krisis untuk membantu para naga. Mereka berasal dari spesies yang berbeda dan memiliki banyak ciri yang awalnya tidak berasal dari garis keturunan mereka. Selain itu, mereka juga secara alami mengembangkan perlawanan terhadap kekuasaan penguasa setelah sekian lama memperjuangkan aset mereka. Binatang ajaib yang baru tiba segera menunjukkan nilainya. Kecoa terbang dapat melawan pasukan naga, namun penguasa lama telah mengirimkan pasukan yang mampu membasmi serangga pengganggu tersebut. Makhluk mirip anjing, elang, gajah, dan tikus melompat ke medan perang dan melancarkan serangan area of effect yang mampu menangkis kawanan yang mengancam. Kemampuan binatang ajaib yang dimodifikasi bahkan tidak bergantung pada fitur yang sama. Tikus-tikus itu menggunakan jumlah mereka yang banyak tetapi tubuh mereka lebih unggul. Anjing-anjing itu memancarkan lingkaran cahaya oranye beracun dari bulunya. Elang dapat mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga, dan gajah dapat berbagi ketahanan bawaan mereka dengan naga. Kedatangan binatang ajaib penguasa lama yang telah dimodifikasi mengubah situasi menjadi terbalik hanya dalam beberapa pertukaran. Sang naga mempunyai kesempatan untuk melawan dan mengalahkan lawan yang dibangun untuk melawan mereka. Kehadiran para penggarap istimewa di tempat kejadian juga tidak membantu karena mereka tidak bisa mengalahkan para pemimpin tingkat atas sebelum kematian kecoa terbang yang tak terhindarkan. Situasi ini menguntungkan Nuh. Kecoa terbang adalah sumber energi yang signifikan karena jumlah mereka yang tinggi, dan dia segera harus meninggalkan medan perang naga waktu untuk mengunjungi pertarungan lainnya. Lawan langit dan bumi dengan cepat meraih kemenangan penting, yang memungkinkan Nuh menyerap energi dalam jumlah besar. Dia harus mengandalkan ambisinya untuk memberdayakan kekuatan penariknya dari waktu ke waktu, namun keuntungannya tetap besar. Persyaratan berat yang telah lama menghambat perjalanan kultivasinya kehilangan sifat menantangnya ketika lingkungan menawarkan sumber energi yang tak terhitung jumlahnya.
Segalanya terasa lebih hebat karena Nuh tahu bahwa dialah alasan di balik situasi itu. Dia telah menciptakan lingkungan yang dapat memuaskan tuntutan keberadaannya, dan dunianya yang tidak lengkap memahami hal itu. Langit dan bumi menghadapi terlalu banyak masalah. Nuh hanyalah satu masalah yang mereka tidak punya waktu untuk menyembunyikannya di sana, tetapi dia masih baik-baik saja dalam skema besar. Namun, naga dan monster memiliki peluang untuk menimbulkan kerusakan signifikan pada langit dan alam yang lebih tinggi secara keseluruhan jika dibiarkan, dan para penguasa tidak bisa membiarkan hal itu. Para naga tidak benar-benar berjuang untuk menang. Langit masih belum tersentuh untuk saat ini, tetapi mereka berhasil menjaga monster itu tetap aman melalui upaya mereka. Makhluk kosong itu maju dengan bebas dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Badai dan tatanan ruang angkasa hancur saat ia mendesak maju untuk menghancurkan segala sesuatu yang terkandung dalam lapisan putih yang dibenci. Langit dan bumi awalnya mengirimkan lebih banyak kecoa terbang. Mereka memiliki tempat berkembang biak yang tak terhitung jumlahnya bagi makhluk-makhluk itu, sehingga mereka dapat memperlakukan mereka sebagai tentara yang dapat dibuang. Namun, boneka-boneka kecil itu hanya bisa mengekspresikan kekuatan mereka yang sebenarnya melawan naga. Setiap makhluk lain di level mereka dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Jelas sekali bahwa langit dan bumi sedang mencoba mengulur waktu untuk menemukan solusi terhadap krisis apokaliptik, dan Nuh tidak mempermasalahkannya. Kawanan besar-besaran hanya berarti lebih banyak energi baginya, dan dia dengan senang hati menyambut mereka. Meski begitu, tren tersebut harus diakhiri. Langit dan bumi tiba-tiba berhenti mengirimkan bala bantuan dan bahkan memanggil kembali para penggarap istimewa mereka. Peristiwa ini awalnya memicu serangkaian raungan bahagia dan tangisan gembira, namun binatang ajaib itu tidak bisa tenggelam dalam ekstasi mereka terlalu lama. Mundurnya para penggarap istimewa telah menandai kemenangan kecil, tetapi semua orang tahu bahwa langit dan bumi tidak akan menyerah begitu saja di tingkat yang lebih tinggi. Kekalahan itu hanya bersifat sementara, dan sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Langit dan bumi tidak butuh waktu lama untuk mengkonfirmasi gagasan semua orang. Langit tiba-tiba meredup saat ia mengumpulkan cahayanya di titik tepat di atas pusat bidang yang lebih tinggi. Peristiwa tersebut awalnya berbentuk telaga putih besar, namun terus menyusut hingga menjadi sekecil manusia. Nuh secara naluriah mundur, dan binatang ajaib di tempat kejadian juga mengikuti teladannya untuk bersembunyi di balik monster itu. Langit tetap sedikit gelap setelah memadatkan begitu banyak kekuatannya di satu area. Tampaknya langit dan bumi siap melepaskan sesuatu yang besar, dan tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Bintik putih kecil itu perlahan merembes keluar dari langit. Seolah-olah ada setetes air besar yang mulai jatuh dari permukaan halus. Peristiwa itu belum mengeluarkan aura apapun, tapi monster itu menghentikan gerakannya untuk memeriksanya. Sesuatu yang dalam dan bawaan telah menarik perhatiannya, meskipun tidak ada yang menyebar ke area tersebut. Kemudian, aura padat memenuhi keseluruhan bidang yang lebih tinggi. Nuh dan para naga tidak merasakan kedatangannya. Seolah-olah benda itu selalu ada, tapi mereka baru bisa merasakannya setelah tetesan itu meninggalkan langit. Tetesan itu jatuh perlahan sebelum berhenti di bawah langit dan mengembun. Suara berderak bergema di seluruh bidang yang lebih tinggi saat lengan dan kaki tumbuh dari cairan putih yang jatuh ke dunia. Kekuatan sebesar itu mengambil bentuk avatar yang tidak jelas, tapi nampaknya jauh lebih padat. Ia bahkan tidak memiliki sambaran petir seperti kulit dan ototnya. Nuh tetap tercengang saat menyadari bahwa dia tidak dapat menghubungkan aura yang memenuhi keseluruhan alam yang lebih tinggi ke tingkat kultivasi. Rasa dalam panggung padat, tapi dia juga merasakan ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di balik kain padatnya. Terlebih lagi, avatar aneh itu sepertinya bukan sumbernya. Kemunculan sosok itu hanya mengungkapkan keberadaannya kepada makhluk yang lebih lemah. Apakah itu peringkat ke-10? Nuh pasti bertanya-tanya, tetapi pertempuran dimulai sebelum dia dapat melanjutkan memeriksa masalahnya. Monster itu tidak tahan dengan kehadiran sosok yang membutakan itu. Sebuah suara raksasa keluar dari kegelapannya dan menelannya, tapi warna putih segera merembes keluar dari serangan itu sebelum melenyapkannya. Non-hukum yang mengancam tidak memengaruhi avatar aneh tersebut, dan penonton dapat segera memahami alasan di balik hasil aneh tersebut. Boneka langit dan bumi memiliki lebih banyak hukum daripada energi sebaliknya di dalam suar. Avatar itu tidak tinggal diam setelah serangan itu. Ia mengarahkan tangannya ke bawah, dan sebuah pilar sempit jatuh dari telapak tangannya. Geraman marah terjadi saat monster itu melihat sebuah lubang muncul di strukturnya dan menusuknya dari sisi ke sisi. Bahkan non-dunianya pun akhirnya menderita luka setelah serangan tepat itu. Monster itu melesat ke atas dan meluncurkan beberapa suar untuk membanjiri avatar dengan semua non-hukum yang terkandung dalam strukturnya. Tapi non-hukum kembali ke dalam langit untuk menghindari serangan yang datang. Suar dan non-hukum menyatu dengan langit setelah jatuh ke permukaannya. Sementara itu, avatar tersebut keluar dari titik lain di lapisan putih dan melancarkan serangan tepat lainnya yang menusuk monster itu dari sisi ke sisi.
Kelahiran Pedang Iblis Bab 2049 Kota. Monster itu tidak bisa hanya berhenti bangkit untuk meluncurkan suar di posisi baru avatarnya. Makhluk kosong itu bahkan maju ke arah itu, namun bidang yang lebih tinggi adalah rumah sempurna boneka langit dan bumi. Ia bisa bergerak bebas di dalam dan di luar langit, jadi melarikan diri dari serangan yang masuk hanya membutuhkan waktu sekejap. Monster itu akhirnya kehilangan avatarnya lagi, dan avatar itu keluar dari tempat lain di langit sebelum meluncurkan sinar tepat. Non-dunia melihat lubang ketiga muncul pada strukturnya, dan geraman marah mengikuti kejadian tersebut. Wajah Noah semakin dingin saat avatarnya terus menghindari serangan monster itu dan merusak non-dunianya. Langit dan bumi telah menemukan pendekatan teraman untuk menghadapi lawan yang merepotkan itu. Langit telah kehilangan sebagian besar kecerahannya untuk mengisi bahan bakar boneka itu, tapi kekuatan itu akan kembali ke dalam lapisan putih setelah pertempuran berakhir. Mereka tidak akan menyia-nyiakan banyak hal seperti ini. Nuh memahami saat pikiran-pikiran kekerasan memenuhi pikirannya karena keinginannya untuk menghalangi taktik cerdas langit dan bumi. Para penguasa menghabiskan energi untuk melukai monster itu, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan ancaman sebenarnya yang bisa ditimbulkan oleh lawan mereka. Langit dan bumi telah menemukan cara untuk melestarikan sebanyak mungkin hukum selama pertempuran itu, dan pendekatan mereka bahkan membatasi sifat destruktif makhluk kosong itu. Peristiwa apokaliptik tersebut telah memaksa para penguasa membuang banyak tenaga dan aset, namun mereka hanya sebagian kecil dari kekuasaannya. Mereka dapat menciptakan kembali avatar-avatar yang bergerak dan kawanan kecoa terbang dalam waktu singkat. Dan bahkan para pembudidaya tingkat lanjut hanyalah aset yang sedikit berharga dibandingkan dengan keseluruhan persenjataan mereka. Noah telah membuat monster itu menyerang alam yang lebih tinggi untuk mengumpulkan energi untuk terobosan terakhirnya, tapi dia tidak ingin sekutu sekuat itu mati tanpa mencapai apapun. Tetap saja, aura yang memenuhi dunia menyatakan bagaimana langit dan bumi bertarung dengan serius sekarang, jadi dia merasa kehabisan pilihan. Di mana pemimpinmu? Nuh akhirnya menggeram setelah berbalik ke arah salah satu binatang ajaib termodifikasi yang mundur di area yang sama. Elang mencoba mengeluarkan pekikan tak berarti, namun gelombang kebanggaan yang merembes keluar dari sosok Nuh menekannya. Tekanan berat dan bawaan yang hanya bisa dialami oleh binatang ajaib menekan sepenuhnya makhluk itu dan memaksanya menggunakan hubungannya dengan kota oranye untuk memanggil penguasa lama. Apa itu? Suara berkelamin dua yang familiar segera keluar dari paruh elang. Kami pikir mengirimkan sebagian pasukan kami sudah cukup untuk membantumu. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang melukai avatar itu? Noah dengan tenang bertanya, mengetahui bahwa pertanyaannya mungkin terdengar delusi. Itu adalah makhluk yang mengandung sebagian dari kekuatan sejati langit dan bumi, kata penguasa lama melalui elang. Kami telah memperoleh kembali dan meningkatkan banyak hal, namun kekuatan itu melampaui batas perjalanan kultivasi. Saya tahu Anda memiliki sesuatu yang mampu melawan diri Anda yang baru, kata Noah. Kami tidak akan menyangkal bahwa kami telah membuat rencana untuk terjadinya bentrokan frontal, ungkap penguasa lama tersebut. Tetap saja, tujuan mereka adalah untuk menciptakan jalan keluar. Kita tidak bisa mengalahkan langit dan bumi. Saya hanya ingin menyakiti mereka, jelas Noah. Aku yakin kamu bisa membantu monster itu meraih kemenangan sebagian. Kami bisa, langit dan bumi yang lama mengakui, tetapi mengapa kami harus mengungkapkan kartu kami? Monster itu akan memberi waktu kepada semua orang. Kami yakin itu adalah salah satu niat awal Anda. Aku ingin lebih, kata Noah. Saya ingin energi untuk menyelesaikan terobosan saya, waktu untuk berkembang lebih jauh, dan saya ingin membiarkan langit dan bumi terluka parah. Anda adalah satu-satunya kekuatan di seluruh alam yang lebih tinggi yang mampu membantu saya. Badai telah membuat monster-monster bersembunyi sepanjang era, sang penguasa lama membantah, tapi kamu benar. Kami adalah satu-satunya sekutu yang bisa melakukan hal itu. Namun, kami tidak akan mendapatkan apapun dengan membantumu. Kamu akan mendapatkan non-dunia, kata Nuh, dan elang terdiam untuk pertama kalinya sejak awal percakapan. Ia bahkan melontarkan pandangan terkejut ke arahnya setelah pernyataannya yang berani. Apa yang tersisa darinya, lanjut penguasa lama itu. Itu saja tidak sebanding dengan pengeluaran kami. Kita berbicara tentang senjata yang telah kami kembangkan selama bertahun-tahun. Saya akan menambahkan dark metal ke dalam tawaran itu, jawab Noah. Saya yakin Anda tahu apa fungsinya. Elang terdiam lagi. Para penguasa lama jelas tahu bahwa keadaan langit dan bumi saat ini telah memaksa dunia untuk menciptakan perlawanan alami. Perjalanan Nuh melintasi angkasa pun tak luput dari perhatian. Kota oranye tahu bahwa dia telah mendapatkan akses ke dark metal. Materi itu sangat berharga sehingga sekutunya mau tidak mau mempertimbangkan tawaran itu dengan baik. Kami menginginkan semuanya, kata sang elang akhirnya. Tentu, Noah mengumumkan. Tidak ada trik, penentang iblis, tambah penguasa lama. Kamu sudah memiliki naga terbalik, dan rekanmu sudah mencoba meniru sifat alami dari material itu. Memberikan semua yang kamu miliki kepada kami adalah hal yang pantas. Saya tidak memiliki karakter yang buruk, canda Noah.
Tentu saja, penguasa tua itu terkekeh. Waktu Nuh untuk terdiam pun tiba. Dia masih bisa mencoba menipu para penguasa lama, tetapi sesuatu memberitahunya bahwa mereka akan menyadari adanya upaya untuk menipu mereka. Hampir menakutkan betapa perhatian kota Oranye terhadap segala sesuatu yang terjadi di antara badai dan di dalam pesawat yang lebih tinggi secara keseluruhan. Logam gelap itu tak ternilai harganya, tapi Nuh harus mengakui bahwa penguasa lama itu benar. Secara teoritis, naga adalah sumber zat gelap yang tak ada habisnya, dan Raja Elbas mungkin hampir mereproduksinya. Kemampuan unik Sepunia juga bisa meniru sesuatu yang serupa, dan Noah tidak jauh dari itu dengan materi gelapnya. Apalagi Nuh merasa yakin kemarahannya terhadap langit dan bumi pada akhirnya akan membuahkan hasil yang lebih baik. Aspek keberadaannya akan tumbuh bersamanya, jadi itu pasti akan melampaui kekuatan materi yang lahir karena kebutuhan. Lagi pula, dunia tidak bisa menindas para penguasa, jadi terlalu bergantung pada salah satu produknya bukanlah hal yang ideal. Baik, tapi pastikan untuk menyebarkan banyak energi ke lingkungan, seru Noah, dan portal Oranye segera terbuka di sebelahnya. Itu tidak bisa dihindari, sang elang berbicara, tetapi semuanya akan bergantung pada kemampuanmu untuk menyerapnya. Noah mendengus sebelum mengeluarkan semua dark metal yang tersisa. Bongkahan dan genangan jatuh ke portal tepat di bawah tatapan penuh perhatian naga dan binatang ajaib lainnya. Naga luar angkasa ada di dekatnya, tapi dia tidak mengatakan apapun di depan pemandangan itu. Aku akan menghindari berdiri di sampingku mulai sekarang, geram Noah. Dan nada suaranya sendiri berhasil menunjukkan besarnya bahaya yang akan dialami binatang ajaib itu jika mereka tetap berada di area tersebut. Naga dan binatang ajaib lainnya segera pergi untuk mencapai area aman lainnya. Bahkan naga luar angkasa tidak berlama-lama di samping Nuh. Hanya warna putih yang meluas di sekelilingnya, jadi dia mempersiapkan dirinya untuk mengaktifkan ambisinya. Noah tidak langsung mewujudkan ambisinya. Dia menunggu para penguasa lama menepati kesepakatan mereka, dan mereka tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kekuatan mereka. Avatar itu terus menyerang monster itu selama negosiasi. Namun, cahaya oranye tiba-tiba menyebar dari area utuh di antara badai, dan sebuah kota besar perlahan-lahan terlihat. Boneka langit dan bumi harus mengabaikan lawannya karena suara berderak yang dikeluarkan oleh rangkaian petir di atas gedung-gedung tinggi merenggut dari perhatiannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2050 berbagi. Hanya sesuatu yang levelnya sama atau sama berbahayanya dengan monster yang dapat menarik perhatian avatar di tengah pertempuran. Namun, para penguasa lama relatif mudah melakukannya karena langit dan bumi hampir putus asa untuk mengakhiri atau menyerap kembali versi lama mereka. Kota ini memancarkan gelombang kejut yang kuat dan keras yang tampaknya mampu menembus aura padat yang memenuhi bidang yang lebih tinggi setelah kemunculan avatar tersebut. Suara berderak yang dipancarkan oleh rangkaian sambaran petir yang melindungi berbagai bangunan juga memekakkan telinga. Mereka hampir membawa kekuatan yang cukup untuk melintasi kedua sisi lingkungan di bawah langit. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa melewatkan cahaya oranye terang yang menyatu dengan medan perang. Pesawat yang lebih tinggi dengan cepat berubah menjadi dunia yang ditempati oleh 3 faksi berbeda. Langit dan bumi berwarna putih, monster itu berwarna hitam, dan penguasa lama berwarna oranye. Ketiga pemain itu membagi lingkungan di bawah langit menjadi beberapa area berbeda yang dipengaruhi oleh kekuatan mereka dan membuat semua orang memahami betapa kuatnya mereka. Langit dan bumi tampak tidak dapat diatasi. Mereka masih mempertahankan kendali atas lebih dari separuh pesawat yang lebih tinggi, dan pengaruh mereka terus meluas setelah banyak luka yang menimpa monster itu. Sebaliknya, penguasa lama dan monster membagi separuh sisanya di antara mereka, dengan makhluk kosong menempati bagian yang lebih besar. Namun, sebagian besar berasal dari ukurannya yang raksasa. Selain itu, kota Oranye tidak tertarik untuk menguasai dunia. Sebagian besar kekuatannya tetap berada di antara bangunan-bangunan saat mereka mempersiapkan serangannya. Noah mengaktifkan ambisinya pada saat itu. Dia telah menggunakan potensinya untuk meningkatkan kekuatan tariknya sebelumnya, tapi dia membutuhkan sesuatu yang jauh berbeda sekarang. Kegelapan yang halus mengirimkan bahan bakarnya ke pikiran dan dantiannya. Dunia di mata Nuh berubah saat dia memusatkan seluruh perhatian dan indranya pada aura padat yang mengelilinginya. Dia bisa melihat kekuatan langit dan bumi di sana dan bahkan menyadari betapa kuatnya pengaruh itu. Namun, dia perlu menghancurkannya untuk menyerap energi yang dikandungnya. Nuansa merah tua terpancar dari sosok Noah saat haus darahnya meroket. Dia merasakan kebutuhan untuk mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit, tapi dia hampir tidak bisa bergerak di bawah tekanan berat yang dihasilkan oleh pusat kekuatannya yang ditingkatkan. Dia hanya bisa belajar dan menghancurkan. Warna keempat perlahan muncul di medan perang. Noah tidak sekuat kota Oranye, monster atau avatar langit dan bumi, tapi dia masih berhasil menarik perhatian mereka ketika dia melepaskan kehancurannya di area tersebut. Nuansa merah tua perlahan meresap ke dalam aura pekat dan meninggalkan garis-garis hitam yang berisi bentuk paling murni dari kehancuran Nuh. Beberapa implan itu tidak akan cukup untuk menghancurkan sumber energi yang begitu kuat.
Jadi dia terus mencemari dunia dengan haus darahnya dan membiarkan pikiran dan dantiannya menunjukkan puncak potensi mereka saat ini. Avatar itu hanya bisa melirik ke arah Noah. Makhluk itu tidak memiliki mata atau wajah, tetapi semua orang yang memeriksa tempat kejadian tahu bahwa langit dan bumi telah mempertimbangkan untuk berurusan dengannya. Situasi tersebut menampilkan monster yang dilengkapi dengan non-dunia dan penguasa lama dengan keseluruhan kotanya. Namun langit dan bumi masih meluangkan beberapa detik untuk memeriksa Nuh. Noah memperhatikan kejadian itu, tapi dia mengabaikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan serangannya yang lambat namun tanpa henti. Mencuri energi dari avatar dan penggarap yang mati itu mudah, tapi dia perlu mengubah salah satu bentuk kekuatan tertinggi yang pernah dia lihat menjadi bahan bakar yang cocok. Masalah ini membutuhkan konsentrasi totalnya. Langit dan bumi dengan cepat memutuskan untuk mengabaikan Nuh. Mereka tidak ingin meninggalkannya sendirian, namun situasinya tidak memungkinkan mereka untuk merawatnya. Monster itu terlalu merepotkan, dan mereka bahkan harus bersiap menghadapi serangan versi lama mereka. Sambaran petir yang menyelimuti kota oranye itu membuat langit dan bumi terasa nostalgia. Mereka melihat diri mereka dulu dalam energi yang kuat dan ganas itu. Kesengsaraan surga di alam bawah masih membawa warna ikonik yang sangat disayangi para penguasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sambaran petir itu juga menjadi pengingat akan kekalahan. Langit dan bumi terpaksa memisahkan bagian itu dari diri mereka sendiri untuk mencapai kehebatan mereka saat ini. Keberadaan lama mereka yang terbuat dari nafas membawa batasan yang berhasil dieksploitasi oleh binatang ajaib. Mereka tidak bisa menandingi warna putih yang memenuhi alam yang lebih tinggi dan menghasilkan hukum yang kacau. Avatar langit dan bumi mengangkat tangannya dengan isyarat yang hanya bisa digambarkan oleh penonton sebagai kesal. Boneka tersebut bahkan mengarahkan telapak tangannya yang lain ke arah monster tersebut sebelum melepaskan dua sinar yang memiliki sifat berbeda. Serangan yang ditujukan pada makhluk kosong itu padat dan tepat, sementara serangan lainnya tidak stabil. Monster itu melihat lubang lain muncul di dalam non-dunianya saat sinar itu menembus struktur besarnya dari sisi ke sisi. Pertarungan melawan avatar sepenuhnya berlangsung sepihak, dan akhirnya mulai mengakui kemungkinan kekalahan. Sebaliknya, serangan yang terbang menuju kota oranye itu meledak sebelum mencapai rangkaian petir. Gelombang kejut dan hujan energi putih yang dihasilkan dari ledakan tersebut menimpa bangunan dan bertabrakan dengan berbagai percikan api, menciptakan gempa bumi di dasarnya. Avatar tersebut tampaknya mampu menekan kedua lawan pada saat yang sama, namun penguasa lama segera membuktikan bahwa itu salah. Kota ini mulai berkembang seiring dengan semakin banyaknya bangunan yang bermunculan di dalamnya. Perlahan-lahan ia mengungkapkan besarnya saat ia menyerap energi putih yang mencoba menembus pertahanannya. Kota ini berkembang hingga mengambil alih 1/10 dari bidang yang lebih tinggi. Energi putih pada rangkaian petirnya tidak terlihat dimanapun, tetapi lingkaran cahaya oranye semakin kuat saat ia terus mengumpulkan kekuatan. Sebuah bangunan baru akhirnya muncul dari pusat kota. Sebuah rongga gelap raksasa terlihat di antara deretan bangunan yang sangat besar, dan sambaran petir segera mulai mengalir di dalamnya. Avatar itu mengirim serangan lain ke arah monster itu sebelum menembak ke arah langit untuk mundur, tapi cahaya oranye terang menyinari sosoknya sebelum dia bisa kembali ke area aman. Serangkaian sambaran petir melesat keluar dari rongga pada saat keheningan itu. Serangan itu mencapai avatar itu dalam sekejap dan menelannya dengan kekuatan penghancurnya. Warna putihnya tampak menyebar untuk memberi ruang bagi cahaya oranye, namun efek itu hanya berlangsung beberapa detik. Semuanya berakhir setelah percikan api tersebar. Avatar langit dan bumi perlahan-lahan terlihat saat warna putihnya menguasai sekelilingnya. Boneka itu kehilangan lengan kanannya, dan energi keluar dari lukanya. Tetap saja, ia dengan cepat menyegelnya dan mengulurkan tangannya yang lain untuk mengambil kembali apa yang telah hilang. Namun, serangkaian ledakan bergema dan melanda sekelilingnya dengan gelombang kejut. Cahaya merah tua bahkan mencemari warna putih di sekitar avatar sebelum berubah menjadi kekuatan tarik yang dengan cepat mengembalikan semuanya ke Nuh. Avatar itu mau tidak mau fokus pada Noah lagi. Yang terakhir pada dasarnya mengambang bersila di antara kehampaan. Tatanan ruang dan aura padat di sekelilingnya telah hancur, digantikan oleh arus energi yang menyatu ke dalam sosoknya.